Bahkan saya pernah ada pasien dan teman-temannya dia sehari main padel bisa sampai 16 jam. Bentar dok. Satu hari kan 24 jam ya. Ngomong-ngomong tidur mungkin 7 jam. Betul. Jadi selama dia bangun tuh Main padel terus ada, betul. Dia tuh dari joki apa bangun gimana? sampai malam, dari bangun pagi Dari sampai bangun pagi sebelum sampai malam. Dokter Spill. Kita langsung panggil Dokter Aldo Franciscus. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi dokter. Halo dokter. Apa kabar, dokter? Silakan dokter. Silakan duduk, dok. Dok, ini kan belakangan tuh banyak dok yang mendadak tiba-tiba si paling olahraga, si paling padel, dok. Iya. Terus banyak yang akhirnya kalau ke rumah sakit loh kok ngantri di ruang ortopedi banyak. Ini kenapa dok? Apa emang ternyata padel ini membawa mara bahaya dok ternyata buat kesehatan orang-orang dok? Ya, jadi kan akhir-akhir ini padel sangat booming ya. Banyakan dari mereka tuh memang memakai event padel ini untuk bersosialisasi. Jadi supaya banyak kumpul sama teman gitu. Nah, tapi belum tentu dari mereka semua itu punya background olahraga yang cukup matang, cukup oke untuk persiapan untuk olahraga padel ini. Jadi ya kadang-kadang sekedar kumpul-kumpul terus ikutan main, cuman nggak tahu kalau sebenarnya yang namanya setiap olahraga itu harus membutuhkan ya pelatihan dan persiapan yang cukup matang. Nah tadi nih dok, mungkin nih ada yang bertanya-tanya ya misalkan, perlu nggak sih raket yang mahal atau sepatu yang mahal untuk menghindari atau mengurangi efek dari cedera ini? Ya. Jadi memang salah satu prinsip dari untuk mencegah cedera olahraga itu memang harus menggunakan proper equipment. Jadi memang harus menggunakan peralatan yang sesuai. Kalau untuk sepatu memang yang nggak bisa pakai cuma kayak sneakers gitu untuk buat olahraga. Kalau nyeker gitu juga nggak boleh dok? Nggak boleh. Tapi orang zaman dulu sehat-sehat dok, nyeker dok. Iya. Tapi bukan berarti harus beli yang mahal. Enggak, tapi memang yang proper. Paling enggak kayak sepatu yang untuk training, lari, memang untuk aktivitas olahraga yang butuh kita untuk jalan, untuk bergerak dengan cepat. Dan kalau untuk raket sendiri, raket padel itu kan ada berbagai macam jenis ya. Ada dari bentuknya, jadi kan ada yang bentuknya ada oval, diamond, segala itu atau round. Nah itu masing-masing punya profil yang berbeda. Ada yang buat pemula misalnya. Biasanya kalau pemula tuh pakainya yang round, yang bulat. Tapi memang itu butuh teknik yang baik gitu. Kalau misalnya udah advance kan baru yang seperti diamond, itu harus tekniknya baik dulu. Nah kadang-kadang ada orang yang pengen karena buat sosialisasi nih langsung belinya yang mahal gitu. Tapi belum tentu itu cocok untuk pemula. Kalau langsung beli yang mahal itu sebenarnya bukan bikin tangan sakit ya dok, tapi dompet yang sakit ya. Dok, ini ada yang bilang gini dok, kalau lagi main tuh nggak berasa sakitnya, tapi berasanya pas besokannya, entah berasa pegelnya atau cederanya, atau mungkin kadang-kadang ada orang yang nggak sadar bahwa ada luka ternyata dok. Nah itu sebenarnya rasa sakit nyeri yang muncul setelah olahraga itu wajar atau habis itu harus ada penanganan khusus dok? Ya, itu sesuatu yang wajar ya. Memang namanya DOMS atau Delayed Onset Muscle Soreness. Jadi setelah olahraga kita waktu lagi olahraga kita mengaktifkan otot-otot tertentu, apalagi gerakan yang cukup monoton berulang gitu. Jadi salah satu kelompok otot tertentu kita pakai berulang-ulang. Sama seperti kalau kita nge-gym. Jadi kalau kita nge-gym pasti juga rata-rata besoknya itu terjadi nyerinya. Karena sebenarnya pada saat kita berolahraga itu otot kita bekerja dan kita sebutnya itu ada namanya micro tear. Micro tear. Jadi sobekan-sobekan mikro. Tapi sebenarnya justru itulah proses di mana otot kita berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik lagi gitu. Cuma memang harus dibedakan apakah nyerinya ini karena memang dari proses otot kita bertumbuh dan berkembang lebih baik atau karena cedera. Nah, kalau cara ngebedainnya gimana dok? Ternyata ini sebenarnya cedera, tapi mikirnya inilah paling bentar lagi jadi otot nih gitu. Ternyata bukan jadi otot, malah jadinya encok. Lebih ke durasinya dan intensitas nyerinya sih memang. Jadi yang pasti sebelum olahraga kan harus pemanasan, pendinginan. Iya benar. Dan harus stretching dan bentuk stretchingnya pun berbeda gitu. Waktu pemanasan kita istilahnya dynamic stretching, jadi stretchingnya sambil bergerak. Tapi waktu pendinginan kita static stretching, jadi stretchingnya hanya ke satu arah saja gitu. Nah kalau untuk yang DOMS ini biasanya dengan besok-besoknya kan baru nyeri. Nah dengan pelatihan ringan itu biasanya berkurang dan pakai aktivitas masih oke lah, masih bisa tahan. Tapi kalau nyeri itu satu tidak bisa ditahan pada saat melakukan aktivitas lagi, kira-kira pasti kita cedera. Gitu. Nah dokter nih, kalau untuk
masalah olahraga sekarang nih kan sekarang lagi hype banget nih, bukan cuma anak muda tapi orang tua juga. Nah biasanya kalau masalah cedera yang datang nih sampai harus ke ortopedi, ini biasanya orang-orang yang karena faktor usia atau karena salah teknis dalam bermain olahraga ini dok? Ya, biasanya paling sering karena salah teknik. Salah teknik. Salah teknik, dipaksakan, tidak ada persiapan. Jadi memang nggak usah minder untuk ngeles sebelum melakukan aktivitas olahraga. Ngeles tuh maksudnya bohong Belajar, gitu. belajar teknik yang tepat gitu, atau minta coaching, atau misalnya ya ada PT-nya kalau misalnya angkat beban. Nah kalau misalnya nih dok, ternyata orang abis misalnya besoknya olahraga entah itu padel atau misalnya olahraga lain misalkan nge-gym atau futsal dok, terus mungkin ankle-nya terkilir gitu. Itu kalau misalkan dia ke rumah sakit Columbia Asia itu bisa dok? Bisa, pasti. Apa yang akan dilaksanakan di sana dok? Jadi harus ada penanganan pertamanya dulu ya. Jadi semua orang sebagai orang mampu juga harus tahu penanganan pertama pada saat terjadi cedera. Jadi waktu pertama kali cedera itu kan ya otomatis harus rest dulu, harus istirahat. Terus kemudian kalau ada kayak tadi ankle terkilir itu harus pasti ada bengkaknya. Bengkak dan nyeri itu dikompres dulu dengan dingin, dengan es. Dan kemudian jika perlu pakai support. Jadi misalnya kayak ankle pakai ankle support dulu. Tapi misalnya lutut nih pakai ini support dulu gitu. Dan perlu ke dokter atau ke rumah sakit itu kalau nyerinya masih terus ada paling nggak sampai 3 sampai 5 hari ke depan. Tidak ada perbaikan. Gimana kalau misalnya gini dok, kan kalau misalkan orang yang mendadak tiba-tiba FOMO sama olahraga itu mungkin yang weekend doang. Terus kalau misalkan ada juga nih dok yang social butterfly, misalkan sama teman tongkrongan A, Senin Rabu ya kita padelnya, terus di tongkrongan B Selasa Kamis, di tongkrongan lain, sampai akhirnya tiap hari tuh dia padel terus dok. Dan ternyata akhirnya jadinya overuse dan sakit. Nah itu sebenarnya kalau dalam olahraga itu sebenarnya harus ada jedanya nggak sih dok? Ya, jadi dua-duanya nggak bagus. Weekend warrior yang cuma Sabtu Minggu saja itu pasti nggak bagus. Karena ya kayak di Sabtu Minggu baru benar-benar diforsir, terlalu berlebihan. Setiap hari juga, kalau setiap hari sebenarnya tergantung kapasitas setiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya dia memang atlet pun ya pasti kan dia rata-rata ya berlatihnya hampir setiap hari ya. Tapi kalau yang cuma untuk bersosialisasi, terus kemudian ototnya tidak terlatih dengan baik, sendinya tidak baik juga, ya otomatis lebih rentan untuk cedera. Gitu. Bahkan saya pernah ada pasien dan teman-temannya dia sehari main padel bisa sampai 16 jam. Loh, bentar dok. Satu hari kan 24 jam ya. Ngomong-ngomong tidur mungkin 7 jam. Betul. Jadi selama dia bangun tuh Main padel Padel terus. ada, betul. Dia tuh Dari joki apa bangun gimana? sampai malam, dari bangun pagi Dari sampai bangun pagi sebelum sampai malam, betul. Tapi dia bukan ini dok, pas Hobi. ngaku joki, saya joki aplikasi untuk padel gitu. Bukan, memang hobi. Wah. Tapi jadi overuse dan mudah cedera. Nah dokter, ini ada pertanyaan dari pemret kita nih yang memang sport enthusiast banget di Instagram nih. Dia nanya, seminggu main pedal 3 kali di malam hari aman nggak dok? Seminggu main padel 3 kali di malam hari. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya? Betul. Balik lagi sih tergantung ke kapasitas setiap orang. Kalau memang sudah ototnya terlatih dengan baik, terus semuanya aman, tekniknya bagus, kenapa enggak? Nah kalau kondisinya nih dok, dia habis kerja dari pagi sampai malam hari yang memang lelah nih dalam kondisinya, terus habis itu lanjut main pedal, itu aman juga dok? Kalau yang penting persiapannya, yaitu tadi tekniknya harus benar dulu. Terus kalau misalnya sudah rutin, justru kalau misalnya olahraga malam kadang bisa mengganggu tidur ya malam ya, biasanya. Tapi kalau sudah terbiasa, biasanya tidak akan masalah gitu. Untuk resiko cedera, ya balik lagi sih dengan kondisi fitnya juga. Kalau fit, kenapa enggak? Oke. Ada lagi nih dok dari Hola 12. Dok, ibu hamil bahaya nggak kalau main padel? Ini kayaknya bukan buat dokter ortopedi ya. Iya, ya berkaitan dengan objek juga sih. Tapi yang pasti kan tergantung intensitas bermainnya. Kalau cuma main lucu-lucu tepok-tepokan aja ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melatih tanding, jelas bahaya. Lalu dari Yaya Daily 19 nih dokter. Dokter, spill dong makanan yang bagus buat tulang dan sendi mamah-mamah lansia. Apakah minum susu itu sebuah kewajiban biar tulang lansia kuat? Oke. Kalau berkaitan dengan kekuatan tulang, kita otomatis ngomongnya kalsium. Kalau kalsium itu ya bisa didapat dengan makanan banyak. Jadi mulai dari susu, yogurt, keju, semua produk-produk turunan susu itu banyak kalsiumnya. Gitu.
Dan itu bagus untuk tulang. Jadi mungkin orang banyak keliru ya antara kekuatan tulang sama kekuatan sendi. Jadi kalau istilahnya itu kan kekuatan tulang itu kan keropos osteoporosis. Tapi kalau kekuatan sendi itu berkaitan sama pengapuran ya, atau osteoartritis. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau untuk kekuatan tulang lebih ke kalsium. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Instagram dari @maknaateliere. Pemanasan yang tepat sebelum pedal apa ya dok? Saya kesemutan terus setiap abis pedal katanya dok. Kesemutan di mananya? Mungkin dia nyelup gula makanya kesemutan. Bener juga. Terlalu manis ya? Iya, semuanya harus dilatih stretching. Oke. Jadi kan untuk gerakan pedal itu apalagi buat ya forehand, backhand segala kan memerlukan harmonis dari gerakan seluruh tubuh. Kayak misalnya kita cuma nepak bola aja yang gerak nggak cuma tangan, tapi mulai dari pinggang, kaki sampai pergelangan kaki gitu. Dan itu semua ya harus dilatih stretching. Kayak yang tadi saya bilang, stretching pemanasan sama stretching pendinginan itu beda. Jadi kalau pas pemanasan itu seperti dynamic stretching, itu kayak kalau misalnya kita pas lagi SD ada senam, SKJ, ya mirip-mirip seperti itu gerakannya. Oke. Dok, kalau misal abis olahraga ternyata terjadi pergeseran atau misalnya encok dok, sehingga terjadi ada beberapa orang yang bilang, oh itu sebenarnya ganglion, oh itu sebenarnya tumor, oh itu sebenarnya kanker. Nah, cara membedakan itu gimana sih dok? Soal benjolan ya? Benjolan ya. Kalau benjolan tuh memang harus dilihat dari berapa lamanya munculnya benjolan. Benjolannya munculnya mendadak kah? Kalau misalnya kayak kita habis kekilir ya bengkak benjol wajar. Tapi beda peradangan dengan benjolan yang biasa. Kalau misalnya peradangan itu kan udah bengkak, benjol, dipegang sakit, dipencet sakit, kulitnya kemerahan, itu beda. Terus kalau misalnya ke tumor biasanya agak lebih lama. Terus, proses terjadinya bentuk. Betul. Ya walaupun yang amit-amit misalnya ganas ya seganas-ganasnya tumor itu ya pasti butuh waktu, nggak mungkin dalam hitungan hari. Dan itu ya harus ke dokter untuk pemeriksaannya. Nah dokter, ini mungkin agak bergeser dari pedal ya, kan sebagai jurnalis nih yang kerjanya ngetik mulu nih. Ini ada nggak sih dok resiko untuk jari-jari ini tuh nantinya cedera atau mungkin malah bikin tulangnya bisa kalau terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu udah banyak ngetik, biasanya tuh kita malah jadi kayak kaku, agak lemes gitu dok. Oke. Kalau aktivitas ngetiknya bisalah ada resiko untuk seperti peradangan di urat-urat jarinya, tapi itu sangat jarang. Oh sangat jarang. Lebih sering adalah aktivitas duduk di balik mejanya yang terlalu lama. Jadi kalau misalnya kita kerja kadang-kadang suka lupa waktu, udah lewat dari sejam, 2 jam tetap masih di posisi yang sama, yang gerak cuma jarinya aja, tapi yang lain posisinya sama. Nah itu resiko untuk nyeri pinggang, punggung, pundak, itu semua lebih besar, lebih sering terjadi. Nah itu cara ngatasinnya gimana dok biar nggak mencegah cedera-cedera itu? Istirahat. Berhenti kerja. Kita langsung disaksikan sama pemimpin kita nih dok. Yang bakal nanya ya. Tolong dok. Jadi paling enggak setiap 2 jam ada variasi aktivitas. Oh, 2 ya, jam. Sesimpel jalan ke toilet, muter, stretching dikit-dikit gitu. Paling enggak 5 menit lah ada aktivitas Ada gitu. aktivitas 2 jam. Dok, apabila seseorang yang misal olahraga, mungkin tadi yang juga sekarang lagi belakangan ramai olahraganya padahal lagi sering, terus ternyata dia sadar bahwa dia cedera. Cuma karena mungkin hobinya lebih tinggi daripada rasa dia menerima rasa sakitnya, terus akhirnya tetap dipakai untuk olahraga. Itu apakah berbahaya gak sih dok untuk dirinya sendiri dan cederanya? Jelas berbahaya. Ya, ada banyak yang seperti itu juga sih. Terus terang saja memang banyak orang yang baru berobat untuk cedera, tapi itu langsung nanya 3 hari lagi bisa main nggak? Gitu. Jadi memang tergantung mau jangka pendek atau jangka panjang. Kalau misalnya memang pekerjaannya sebagai atlet, kadang kita memang susah. Kita sebagai dokter juga yang sering menangani atlet juga memang dilematis itu. Ya, memang kalau misalnya harus ada turnamen, jadi kita harus membuat pasien itu aman sementara untuk turnamen itu karena pekerjaannya sebagai atlet. Kalau dia gagal di situ, maka dia akan kehilangan pekerjaannya. Kesulitan kita biasanya gitu. Tapi harus dilihat jangka panjangnya juga. Jadi seberapa panjang dia mau main lagi terus. Kalau dipaksakan, ya untuk otomatis untuk jangka panjangnya biasanya pasti sulit. Jadi tergantung, biasanya kita ngobrol dulu sama pasiennya. Oke. Nah dokter, ini ada pertanyaan menarik lagi nih di Instagram dari @Mr.Wahab. Kalau keseleo ke tukang urut boleh nggak? Itu dia tuh dok. Sering dilakukan masyarakat Dan Indonesia. kita kadang-kadang keseleonya bukan karena olahraga, tapi misalkan kecelakaan jatuh dari motor apa segala macam, sampai sebenarnya tulangnya juga udah gitu. Ya,
Ya, itu suatu praktis yang sangat menyebalkan ya buat kita para medis ya. Jadi ada prinsip yang tidak boleh dilakukan pada saat setelah cedera, yaitu kompresnya malah hangat. Terus nggak boleh minum alkohol, kalau kita mungkin agak nggak banyak ya yang untuk rutin minum alkohol, dan dipijat. Jadi kalau dipijat itu satu, pada saat cedera kan udah lagi sakit, masa tambah dipijat pasti tambah sakit ya. Dan kalau misalnya ada cedera yang misalnya ada sobekan cuman sebagian, parsial, tindakan pemijatan itu malah bisa menjadi sobekan tersebut menjadi lebih parah. Gitu. Jadi nggak semua kalau cedera terus kita berharapnya itu pasti jelek kan, pastikan kita berharapnya masih bisa sembuh sendiri. Jadi kalau cederanya justru masih bisa sembuh sendiri, antara tadi robekan ligamennya atau uratnya cuma sebagian, atau misalnya patahnya cuma terletak, kemudian dipijat, dia akan semakin bertambah parah. Atau misalnya ada patah tulang juga nggak semuanya berarti harus dioperasi. Kalau misalnya patah tulang cuma terletak, atau misalnya patah tapi dia tetap masih di tempatnya, nggak masih bergeser ada gitu tempat, dok ya? betul, tidak bergeser, masih ada tempatnya untuk tidak sampai harus tindakan operasi. Tapi dengan pemijatan bisa semakin bertambah parah. Gitu. Nah tadi berarti kalau cedera kompresnya nggak boleh air panas dok? Dingin. Harus air dingin. Oh gitu. Oh, pertama-tama harus dingin dulu. Nih berarti yang suka salah ya. Malah mungkin ada occasioners yang kayak air panas deh biar hangat gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan apapun yang terjadi dok dikasihnya teh hangat. Kalau teh hangat boleh nggak dok? Boleh. Mau habis Diminum kena tapi. hipnotis, mau habis cedera, tapi teh hangat masih boleh dok ya? Betul, kadang-kadang yang kita manfaatin dari situ justru hidrasi dan gulanya. Iya. Tuh, biasanya habis sudah capek olahraga, terus biasanya ya kita butuh untuk tenaga, untuk recovery butuh gula dan butuh air. Gitu, sebenarnya bukan tehnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ini kurang lebih sama, tapi ini kita coba bacain aja dok. Dokter, untuk karyawan yang bekerja duduk sekitar 10 jam per hari. Oh, 10 jam per hari itu panjang juga ya. Berapa frekuensi dan durasi istirahat yang ideal untuk mencegah nyeri punggung bawah atau cedera pada tulang belakang? Memang bisa jadi cedera dok pada Ya, tulang belakang? seperti tadi. Jadi kalau terlalu lama duduk, ditambah faktor resiko yang lain ya, misalnya tambah berat badan juga bisa jadi cedera sampai ke tulang belakang. Kalau sering dengar ya HNP, syaraf kejepit, salah satu resikonya adalah posisi duduknya terlalu lama, tidak berdua-dua. Gitu. Ya cara mencegahnya ya tadi, jadi setiap 2 jam harus ada variasi aktivitas dulu, sebentar aja, sekitar 5 menit sudah cukup. Dokter ada pertanyaan lagi nih dari MJ Kurniasih. Dokter, olahraga apa yang cocok buat lansia yang nggak bahaya buat tulang opa oma? Iya. Jadi maksudnya kalau kita ngeliat sosial media makin banyak belakangan yang menggalakkan untuk menguatkan otot. Jadi memang itu sebenarnya sesuatu yang baik. Jadi pada saat kita sudah beranjak usia tua itu kualitas dari otot kita menurun. Kalau pernah dengar istilah sarkopenia gitu. Jadi kekuatan otot itu tidak sekuat dulu dan tidak selentur seperti waktu masih muda. Lentur dok, tulang dok? Otot. Otot? Otot, iya. Nah, tapi justru itu yang harus dilatih. Jadi untuk membangun otot di orang tua itu lebih sulit daripada kita yang masih muda. Butuh waktu dan butuh ya kegigihan untuk melatih. Jadi kalau untuk orang tua memang lebih difokuskan untuk menguatkan otot dan menjaga keseimbangan. Karena ya bahaya, biasanya kalau misalnya orang tua gampang terjatuh, dan kalau terjatuh kan banyak sekali tuh komplikasinya. Iya. Gitu. Biasanya berarti olahraga kayak gitu jalan gitu kali ya dok ya? Bisa paling bagus tuh Tai Chi. Paling bagus menjaga keseimbangan. Terus belakangan kan juga banyak tuh buka gym untuk orang tua. Oh ya? Jadi melatih otot tapi ada PT-nya untuk mengawasi orang tua. Supaya tidak cedera malah ya, dok? Betul, jadi kan memang harus diawasi bertahap ya. Terus saya juga pernah dengar ada pilates yang memang untuk orang tua. Betul, itu intinya sih semuanya sama. Jadi berusaha menguatkan otot dan membuat tubuh menjadi lebih seimbang. Dok, sebenarnya kan saya nggak mau sombong nih dok, tapi saya aslinya saya adalah atlet. Saya adalah atlet tidur. Nah, sering kali cedera pas bangun tuh kayak, aduh mau geser ke sini sakit, geser ke situ sakit. Sebenarnya apa yang harus dilakukan sih dok? Kadang nyalahinnya nyalahin yang lain. Padahal yang salah posisi tidurnya, tapi yang disalahin bantal. Nah itu sebenarnya apa yang harus dilakukan dok? Apa dipijit-pijit di bagian sakit boleh, atau dipaksain aja di bagian yang sakit dicetekin itu boleh apa enggak, gimana dok? Nah, kalau yang seperti ini kompresnya hangat. Oh, kalau ini justru hangat. Betul. Jadi beda kalau kayak tadi kan kita habis cedera terjadi inflamasi. Inflamasi itu banyak aliran darah ke bawah, terus kita pengennya mengontrol inflamasi itu. Inflamasi panas, kita kompresnya kasih dingin. Gitu.
Beda kalau yang ini. Jadi kalau yang salah bantal ini kan kita karena posisi yang terlalu lama dia Di satu- semalaman gitu. Jadi semalaman kita bantalnya salah taruh di mana, terus leher kita jadi ketarik, jadinya uratnya tegang. Urat tegang, kita pengen bikin dia rileks, justru pengen banyak aliran darah ke sana. Jadi makanya kompresnya hangat. Hangat. Betul. Dan kemudian ya latihan stretching, tapi stretching harus gentle, jadi harus statik paling enggak ke satu arah dan tidak mendadak. Kalau mendadak biasanya sendinya yang malah berbahaya. Nah dokter, kan aku sering lihat nih dok, kalau atlet-atlet itu nih kalau abis latihan suka berendam air dingin nih. Iya. Nah ini tuh sebenarnya fungsinya apa dan boleh nggak sih dilakuin sama orang-orang biasa kayak kita? Apa tuh khusus untuk atlet aja kalau kayak gitu dok? Iya betul. Nah cold bath itu sebenarnya salah satu metode untuk menurunkan suhu tubuh dan untuk mengontrol inflamasi di badan. Tapi biasanya kalau atlet itu kan memang setiap kali mereka habis melakukan aktivitas latihan, itu kan satu badan yang memang dilatih. Jadi memang ya suhu tubuh meningkat, terus ya terjadi peradangan-peradangan di situ. Nah cold bath itu untuk mengontrol suhu dan peradangannya memang untuk bagian dari recovery. Ya. Terus kalau orang-orang kayak kita boleh-boleh aja dok apa? Harus tahu protokolnya memang. Oh harus tahu protokolnya, nggak boleh sembarangan Tidak ya boleh dok ya? sembarangan, betul. Ntar kalau kelamaan kan jadi beku juga. Iya sih bener ya. Dok, ini kebetulan saya ada temen yang emang dia katanya nge-gym hampir tiap hari. Terus dia bilang, gue supaya besok badan gue nggak sakit-sakit pegel, dia mengonsumsi kreatin gitu dok. Nah itu sebenarnya kalau misalkan selain untuk orang nge-gym, itu boleh gak sih dok? Misalkan hari ini dia tahu bahwa dia akan ada kegiatan dari pagi sampai sore atau sampai malam yang bikin badannya mungkin besok pegel. Apakah orang yang tidak berolahraga boleh meminum kreatin? Dan kalaupun orang ini memang berolahraga, seberapa banyak kreatin yang boleh masuk ke dalam tubuh dia dok? Iya, jadi kreatin, L-karnitin itu kan suplemen-suplemen yang untuk orang yang biasa nge-gym ya. Jadi mereka bagian semacam bentuk protein yang memang tujuannya untuk membentuk otot. Nah, balik ke tadi yang proses DOMS itu. Jadi pada saat olahraga kan terus ada microtear tadi sobekan dan seiring dengan penyembuhan otot membangun masanya lagi. Nah, membangun massa itu memang butuh protein yang tinggi. Nah, cuman kadang seringkali orang menjadi nggak tahu takaran yang oke untuk minum suplemen itu dan udahannya malah jadi hati-hati untuk berefek ke ginjal. Oh iya. Iya, karena tubuh kita yang memfilter protein itu adalah ginjal. Kalau terlalu banyak, otomatis bebannya terlalu banyak. Beban kerja ginjal terlalu banyak, terlalu besar dan berat, dan akhirnya bisa resiko untuk rusak. Tuh, jadi memang harus konsultasi dulu. Biasanya kalau untuk suplemen seperti ini, konsultasinya ke dokter yang spesialis kedokteran olahraga. Oh. Itu SPKO, jadi ada sendiri memang spesialisasinya. Oke. Ini saya sampaikan nanti ke teman saya yang dia dulu emang mengonsumsi itu dok, tapi belakangan sama istrinya udah nggak dibolehin lagi. Tapi kalau misalkan ternyata diganti dok, misalkan dengan ada juga kan kalau nggak salah di Jepang dan di Thailand ini bahkan katanya kalau orang olahraga rutin mengonsumsi asam amino dok. Nah kalau itu seperti apa dok? Sama lagi itu protein. Lebih bagus lagi kalau diganti dengan fresh food, dengan makanan betulan yang tinggi protein. Ya misalnya daging putih telur. Kedelai Itu gitu. lebih baik ya. Oke. Nah dok, ini kan belakangan orang suka pedal itu katanya tuh karena lebih mudah daripada tenis atau bahkan lebih ringan ketika olahraga bulu tangkis atau futsal. Tapi sebenarnya pedal ini gimana sih dok kalau buat kesehatan dan juga tulang-tulang ini dok, resiko sebenarnya- cedera dan lainnya? Iya, sebenarnya bagus-bagus aja. Cuma bedanya kalau kayak tenis kan daya raketnya aja udah berat Oh ya. iya benar. Kalau misalnya padel itu kan biasanya bahannya foam atau eva itu kan lebih ringan. Cuma balik lagi kalau misalnya selama bermain tekniknya nggak benar, nggak tepat, otomatis pasti malah bisa bikin buruk daripada baiknya. Tuh, tapi kalau misalnya latihan dengan baik, latihannya rutin dan dilakukan dengan baik, dan ya pasti akan memberi manfaat yang baik juga. Baik juga. Berarti olahraga apa aja Betul. bermanfaat selagi dilakukan dengan benar ya dokter ya. Betul. Ya. Dok, ini ada juga yang nanya nih dok, kalau kadang-kadang kan zaman sekarang orang tuh nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Seringkali orang jalan aja yang harusnya misalkan dari tempat kantor mau ke tempat makan gitu, yang harusnya ngadepnya ke depan karena mungkin udah hafal jalanannya sambil main handphone gitu. Nah sebenarnya dengan orang sering kayak nunduk ke bawah gitu, berpengaruh gak sih dok sama struktur badannya? Apakah ntar jadinya dia lebih bungkuk karena sering membungkukkan kepala atau gimana dok? Ya betul, otomatis pasti terpengaruh.
Jadi otot-otot kita itu punya bisa belajar. Kalau misalnya mereka dalam posisi tertentu yang untuk waktu yang lama, mereka akan belajar itu jadi posisi yang baik. Oh. Jadi misalnya kita sering menunduk, si otot sekitaran leher dan pundak sini, dia akan belajar kalau justru posisi ini yang memang nyaman gitu. Tapi sebenarnya salah, nggak baik untuk sendinya, tulang belakang, leher segala. Nah, resikonya memang banyak, mulai dari misalnya pengapuran, sendinya, ototnya ketarik, sampai bisa kemungkinan syaraf terjepit di leher juga bisa. Tuh, itu untuk jangka panjangnya. Tapi kalau sekarang yang paling sering ya jangka pendeknya ototnya tegang. Jadi mulai dari pundak sampai ke leher itu seringkali malah jadi tegang. Gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.